Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di sore yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga apa yang kita usahakan, berangkat kita, langkah kita yang kita ayunkan menuju masjid ini dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Teman itu biasanya satu dengan yang lain itu satu frekuensi atau hobinya sama, atau ada salah satu kesukaan yang sama. Tadi saya lewat yang naudzubillah kumpulan orang-orang yang dipandang masyarakat itu kurang bagus, yang apabila kebiasaan mereka itu kalau lagi barang gawe wong ini nopo biasanya dah kata seniku senangnya kayak gini lah gitu. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka sama ya, entah itu mereka terkadang, dari sebagian dari mereka yang saya tahu, mereka dulu kaya karena judol jadi miskin, nggak punya apa-apa, sudah rumahnya hilang, mobilnya hilang, motornya hilang, semuanya hilang, tinggal dia ikut sama orang tuanya lagi. Dan tadi sore malah mau menjelang sini, saya lewat, mereka lagi petukan. Terus salah seorang ngomongnya apa ya, kalau nggak salah pira kayak gitu, ya, kalau nggak salah pira atau kepriwe gitu. Dia ngomong papat loro kayak gitu. Kira-kira nopo niku? Ya kita sama mungkin pikirannya, oh kia buntutane mungkin gitu niku. Saya pikirannya kayak gitu. Oh itu ternyata ya togel, gampangannya kayak gitu, totoan gelap. Terkadang kumpulan mereka, maka kita bisa menerka-nerka, oh maksudnya ini. Dengan pertanyaan yang sama, kok contoh kepriwe mau wengi kayak gitu, papat loro, mereka wis maksud. Atau seandainya kemarin di hari Selasa pagi, contoh ada orang kumpulan suka main bola, qadarullah sudah niat arep nonton timnas main, ketiduran. Pagi-pagi tanya, kepriwe mau wengi 06 kayak gitu. Yang di pikiran kita nopo? Bola kalah 06, bukan lagi ke totoan kayak gitu, online bukan, judi online bukan, dan yang sebagainya. Pikirannya, oh ternyata membawa kita
ke situ. Dengan pertanyaan yang sama juga, seseorang bisa dikatakan pahalanya akan hilang. Bahkan juga selama 40 hari amalannya tidak diterima. Dengan pertanyaan yang mungkin nggak jauh berbeda. Kalau seorang bertanya, kepriwe hasilnya kayak gitu. Kepriwe hasilnya? Oh 06 gitu. Satu mengatakan oh hasil bola. Yang satu mengatakan papat loro gitu. Oh ini main nomor gitu. Kalau yang ini hasilnya gini dan begini, dan dia mempercayai, maka bisa jadi amalannya tidak diterima 40 hari. Maksudnya apa adalah kalau seorang ini bertanya kepada para dukun atau para tukang ramal dengan pertanyaan yang sama, kalau kita lontarkan ke orang yang suka judi, jawabannya ini, namun nggak sampai ke taraf amalannya tidak diterima, atau hasil dari bola nggak sampai taraf, walaupun dia totoan kayak gitu, dia nggak sampai taraf dia akan kehilangan pahalanya, nggak sampai. Namun kalau orang yang bertanya kepada dukun dengan pertanyaan yang sama, maka dia akan kehilangan amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dikatakan, Rahul Muslim fi sahihi an ba'di azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam lain-lain dikatakan istrinya yang bernama Hafsah. Hafsah itu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, dinikahi keempat saat sudah punya istri tiga, baru yang keempat Hafsah, dan beliau adalah anaknya sinten Umar ibnul Khattab. Saat itu Hafsah sudah menjadi janda. Lalu Umar mencarikan suami, Abu Bakar nggak mau, Utsman nggak mau, bukan dengan alasan nggak cantik atau dengan alasan yang lain sebagainya, namun ada alasan dia akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar yang lain sebagainya. Berarti mereka sudah tahu bahwa ini yang akan menikah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menolaknya. Dan ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu keuntungannya belajar dengan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada sanadnya langsung. Terkadang ada hadis yang orang lain nggak tahu, yang tahu hanyalah keluarganya, yaitu biasanya dalam masalah urusan keluarga. Dan ini Hafsah meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam yuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dia datang ke tukang ramal. Enggak harus mulai sekarang, ini zaman sekarang bukan harus datang ke rumahnya langsung totok-totok, enggak. Ke tukang ramal adalah lewat HP tok, takon-takon kayak gitu. Kalau dulu ada SMS ke nomor ini nanti akan primbone apa, itu sama saja. Dulu kan ada musim kayak gitu, bahkan diiklankan primbon Jawanya apa. Ini sama saja, dia akan mendatangi seorang dukun. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan dia menanyakan sesuatu kepada tukang ramal itu, dan dia membenarkan ramalan itu, dia membenarkan baik yang sudah terjadi ataupun belum terjadi. Maksudnya apa yang belum terjadi? Datang contoh nikah, biasanya kan ada Jawa ada hitung-hitungane, takon ming Pak Fulan dia tahu gitu, atau gampangane sing dituakna, atau kadang ada yang dikatakan ming kiyaine gitu. Walaupun namanya kiai, dukun, wong sing nuwani dan sebagainya, itu sama. Kalau ditanyakan ki tanggal sebenarnya apik kapora gitu, takon hitung, oh
aja bojo nang ngene, engko delet-delet tukaran gitu. Contoh kayak gitu. Maka kalau seandainya kayak gitu, dia mengatakan, oh kayak kari ngomong biasanya bener, itu sama saja sudah membenarkan. Atau yang sudah terjadi contoh, oh gemian cik kona jam bojo dan tanggal semuanya tetap bojo pembok, jadi di sini tukaran tok kayak gitu. Maka dia membenarkan perkataannya. Maka dikatakan lam yuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima amalannya, salatnya selama 40 hari. Dalam hadis ini cuma salatnya enggak diterima selama 40 hari. Berarti orang usah salat begitu. Iya wis beneran orang salat, orang diterima iki. Bukan. Bahkan dia tetap salat, dia tetap mempercayai bahwa Allah Tuhannya, dia bersyahadat, dia tetap sholat, melakukan sholatnya, namun sholatnya enggak diterima, namun dia tetap dikatakan muslim. Beda kalau orang yang enggak sholat, maka dipertanyakan dia seorang muslim atau tidak. Berarti 40 hari berarti sudah melewati paling tidak 5 Jumatan, dan dikatakan kalau sudah 3 Jumatan enggak sholat, tidak ada alasan apapun, maka dia sudah keluar. Maka dia tetap sholat, namun sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, namun enggak diterima. Ini dalam hadis ini. Namun dalam hadis yang lain konsekuensinya lebih berat lagi. Dalam hadis yang lain, dan ada penguat hadis yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi dukun, kahin atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapan dukun tersebut, sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya dengan perkataan dukun yang meramalkan ini kayak gini, maka dia sudah gampangannya keluar dari Islam. Dia sudah enggak muslim lagi. Dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dukun. Kalau seandainya pun binatang tersebut dia percayai, maka bisa jadi dia telah keluar juga. Contoh apa? Piala Dunia dulu. Apa itu, gurita antara dua negara dicelupkan, milih bendera yang mana guritanya. Oh masuk ke sini, oh kis menang gih calonnya kayak gitu. Ternyata bener kayak gitu. Ternyata pas. Oh maka kalau seandainya dia percaya, maka dia bisa jadi keluar dalam agama Islam. Esok pertandingannya apa? Wong ini guritane ditokna dan masuk ke sini. Duh, ngasuk badannya kalau kita bengkok tatoan kabeh, maka kayak gini sama saja dia sudah mendatangi dukun. Walaupun bentuknya bukan manusia. Diriwayatkan dari Abu Dawud walil arba'ah, dan diriwayatkan pula oleh 4 imam dan Al-Hakim sahihun ala syartihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu membenarkan ucapan tukang ramal atau dukun tersebut, sungguhnya dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Faidah dalam hadis ini dikatakan keharuman mendatangi dukun dan tukang ramal serta bertanya kepada mereka, juga keharusan untuk menjauhkan diri kepada mereka, karena perbuatan ini merupakan kekafiran kalau disertai dengan pembenaran terhadap perkataan mereka, dan merupakan hal yang diharamkan bila tanpa membenarkan ucapan mereka.
Dan tidak boleh juga bertanya tujuannya hanya ngeleweh tok, kayak gitu juga nggak boleh. Apalagi kita yang ditokohkan, contoh kita ditokohkan hanya ngeleweh tok ikih lah kayak gue pak mau pira-pira pak kayak gitu, maka nggak boleh, karena mungkin ucapan kita akan dilihat oleh orang lain dan mungkin itu menjadi pembenaran, maka nggak boleh juga orang hanya kurang ngeleweh tok, maka tetap nggak dibenarkan kepada tukang ramal. Dan kewajiban mendustakan para dukun dan ahli nujum, tukang ramal, maka apa yang mereka katakan maka kita harus ingkari. Namun beda kalau seandainya itu ada ilmunya, ada ilmu titen gampangannya, sudah dititenkan. Contoh, kalau seandainya nganu wit pring, negor pring, kan biasanya nonton bubukan apa nggih? Niku biasanya mangsa kepinten? Kesanga, lah kados niku. Kula tahu soalnya ngepet pring, terus nang bukan tangga tapi masih saudara bilang, aja ngepet tanggal semene, engko bubukan kabeh kayak gitu. Oh iya, ternyata ada ilmunya. Karena mungkin ya pada tanggal semini masih hujan, terus banyak hewan yang masuk dan lain sebagainya. Ini ilmu titen maka boleh kalau kayak gitu. Namun kalau nggak ada ilmunya, hanya cuma prasangka maka nggak diperbolehkan. Atau jangan nandur di bulan contoh Mak Juni ya gitu, nandur pari di bulan Juni dan itu di dataran tinggi. Kenapa? Karena sudah mulai kering gitu, nggak ada hujan Juni, Juli, Agustus gitu. Kan itu pas lagi tandur kan butuh air yang banyak. Tetap bae nandur ora Gusti Allah kan sing wae banyu kayak gitu. Kalau seandainya itu ada ilmunya ya dihindari dulu. Walaupun kita husnudon Allah akan menurunkan hujan, namun kalau seandainya sudah ada ilmunya, tanggal itu matahari menjauh, maka jangan nandur supaya enggak rugi. Kalau sudah mulai tanggal bulan ber kayak gitu, September, Oktober gitu kan mulai hujan, maka boleh karena itu sudah ada ilmunya. Maka kalau seandainya ada ilmunya maka boleh. Namun kalau nggak ada ilmunya, wah ilmune kuwi ben dadakan sekolah dari dukun gitu. Kan ada orang yang belajar sihir ada, namun tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Bahkan kalau seandainya seorang yang sudah berilmu agama men nglawan kita belajar men ngerti carane, maka juga nggak diperbolehkan. Kita nggak tahu hati kita akan membolak-balik, bisa jadi sekarang kuat namun besok nggak kuat. Dan ketiga, siapa yang mendatangi dan membenarkan mereka, sungguh dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan keluar dari agama Islam. Yang keempat, bahwa perdukunan adalah kesyirikan karena mengandung pernyataan diri, pengakuan berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara gaib. Karena hal yang gaib hanya Allah yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu hal gaib. Bahkan 1 jam ke depan saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Syekh Albani pernah berdebat dengan seorang yang dia mengaku tahu hal gaib. Syekh Albani, dia terkenal, dia cerdas, beliau ahlul hadis. Ahlul hadis itu yang tahu silsilah hadis dan mereka menghafal banyak hadis di otaknya. Bukan hanya di hadisnya, dia di dalam otaknya, bukan hanya di bukunya, sudah dimasukkan ke dalam otaknya semuanya, sehingga ilmunya luas. Pernah ada orang yang terkenal di Mesir, dia di Yordania, ini lagi di Mesir. Ada orang yang mengaku bahwa dia bisa membaca hal gaib.
sehingga bertemu dengan Syekh Al-Albani mau berdebat. Saat sudah bertemu, Syekh Al-Albani mengatakan, saya mau berdebat dengan kamu dengan satu syarat. Terus beliau diem. Terus sang dukun ini juga diem, ditenteni syaratnya apa kayak gitu. Terus akhirnya tanya, syaratnya apa? Loh, kamu aja nggak bisa membaca syaratnya gitu. Hal gaib, maksudnya belum maksudnya gini. Syekh Al-Albani mengatakan, saya punya satu syarat, namun nggak saya omongkan, coba baca ngerti apa ora kayak gitu. Nyambungnya kayak gitu. Ternyata itu aja nggak tahu gitu. Bagaimana mengetahui hal gaib yang lainnya? Kalau seandainya kamu tahu syarat yang saya syaratkan, berarti kamu bisa membaca hal gaib. Yang saya syaratkan aja nggak tahu, apalagi hal gaib yang lainnya, maka nggak bakalan tahu. Sehingga wis nggak jadi debat. Hal gaib satu saja nggak tahu. Mengalahkan dengan sesuatu yang remeh gitu, mengalahkan perdebatan dengan satu-satu yang remeh. Nggak harus berdebat panjang lebar, hanya dengan satu syarat yang dia nggak tahu saja sudah kalah. Dan ini disiarkan dalam TV. Akhirnya udah dia malu sendiri. Dalam hadis Imran bin Husain secara marfu, beliau berkata, "Wan Imran Husain bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an laisa minna man tatayyara aw tutira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Bukhari bi isnadi jayyidin, rawahu At-Tabarani bi isnadi hasan. Tidak termasuk golongan kami orang yang bertatoyur atau ditatoyur, meramal atau diramal, menyihir atau disihir. Siapa saja yang mendapati tukang ramal lalu membenarkan ucapan tukang ramal tersebut, sesungguhnya dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang membaca ini secara letterlek, terkadang ada yang janggal. Dikatakan tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk orang muslim, orang yang bertatoyur atau ditatoyuri, meramal atau diramal, atau yang ini menyihir atau yang disihir. Loh, si nyihir ya bukan muslim, kok yang disihir bukan muslim? Yang meramal-ramal itu bukan seorang muslim, yang diramal kok tidak bukan seorang muslim. Atau yang tatoyur atau yang ditatoyuri bukan seorang muslim juga. Kok bisa? Korban dan pelaku sama-sama bukan muslim. Maksudnya kalau mereka bersepakat, oh iya gitu, sama-sama membenarkan. Contoh pertama, orang yang bertatoyur atau yang ditatoyuri. Dia bertatoyur, oh kalau ada suara gagak maka dia akan ada yang meninggal dunia, contoh. Oh kalau ketiban cecek mongko sial gitu. Sing ketiban cecek wedi gitu. Sing ketiban cecek wedi, aduh monyong sial. Itu sama saja, berarti masih ada hati yang tatoyur juga. Kecuali kalau sing ketiban ora lah kayak gitu, maka dia nggak masuk termasuk itu. Atau yang diramal atau yang meramal. Meramal jelas dia seorang dukun, dan yang diramal juga kalau dia meyakini, oh kamu hidupnya akan celaka tahun ini, engkau akan mujur tahun ini. Maka kalau dia meyakini, oh kalau celaka orang anggap, tapi kalau mujur, oh kayaknya madan bener, itu sama saja, maka nggak boleh. Pokoknya yang dikatakan dia akan celaka atau dia akan bernasib baik, maka wis saya nggak percaya, maka nggak termasuk dalam hadis ini. Atau yang menyihir atau yang disihir.
Kok disihir juga? Iya, kalau seandainya dia meyakini, oh saya disihir ini, maka perlu tukang sihir yang lebih tinggi lagi, maka nggak boleh. Terkadang orang pikirannya itu masuk ke apa yang dia pelajari. Contoh, kalau orang yang sudah kebiasaan melihat tayangan tentang ruqyah, orang yang terbiasa melihat tayangan tentang ruqyah, gampangannya nonton ruqyah syariah kayak gitu. Ada orang yang hidupnya kayak gini, selalu panas, nang umah panas, terus kok di rumah kok nggak bahagia, senengnya cekcok dengan anak, dengan suami. Ternyata nang tayangan, oh di sini ada yang mengguna-gunai, nang umah ada yang ditanam sesuatu. Biasanya kalau sudah terjadi kayak gini, lihat tontonan kayak gini akan masuk ke dalam dirinya, oh apa kian nasi kayak gini ya mindawek ya. Terkadang sampai hal kayak gitu, akhirnya rumahnya di ruqyai dewek gitu. Itu karena kebiasaan yang dia tonton akan menjadikan mungkin diri kita seperti itu. Siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau membenarkan ucapan tukang ramal tersebut, sesungguhnya dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya ada orang yang ya boleh untuk sebagai wawasan, namun jangan sampai dimasukkan ke dalam hati banget begitu. Kalau ada yang disihir kayak gini, ada disihir, maka nggak usah ngerasa aku kayak gue apa ya, kok nyong kayak dia apa ya, itu nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam pikiran kita. Nanti pikiran kita ya mungkin ada yang begini nggak suka kepada kita kayak gini, maka akan masuk ke dalam pikiran kita sendiri. Karena ada orang yang seperti itu. Al-Bukhari berkata, saya langsung artinya aja, Al-A'raf, ya orang yang mengaku tahu perkara orang yang tidak diketahui dengan menggunakan ritual-ritual pendahuluan untuk menunjukkan barang curian, tempat barang hilang atau semacamnya. Ada pula yang mengatakan dia adalah al-kahin atau dukun. Al-kahin adalah orang yang memberitahukan perkara-perkara yang akan terjadi pada masa mendatang. Itu al-kahin. Ada pula yang mengatakan ya orang yang memberitahukan sesuatu yang tersimpan di dalam hati seseorang. Artinya bisa membaca pikiran, bisa membaca masa depan. Itu kahin. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan al-a'raf adalah sebutan untuk dukun, ahli nujum, peramal nasib dan semisalnya yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang orang lain tidak ketahui dengan cara-cara tersebut. Ibnu Abbas mengatakan wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajadin wa yanduruna fin nujumi ma araman fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Ibnu Abbas berkata tentang orang yang menulis abjad dan mengamati bintang-bintang, saya tidak tahu bahwa orang yang mempraktekkan hal itu akan mempunyai bagian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan percaya dengan perkara hal gaib seperti itu. Boleh enggak menyembuhkan santet dengan santet yang lain? Boleh apa mboten? Contoh ada orang yang kesurupan, gampangannya mendem gitu ebek. Boleh enggak ning dukune tulung gitu marikna disit gitu, boleh napa mboten? Karena saya pernah dulu waktu belajar pertama kali di pondok, saya nggak tahu ada pemuda yang dulu senang indang-indang gitu kan, biasanya bocah SMP gitu mulai senang indang-indang, indang apa gitu, intinya ya jin gitu. Lah malam-malam saya lagi jalan-jalan sekitar jam 10-an gitu. Terus ada musik gamelan nong neng kayak gitu di timur RT di lapangan voli. Terus tak deleng ternyata bocah cilik-cilik
lagi pada mendem kayak gitu. Ana sing mlayu, ana sing nang ngono bae, ya ana sing lunga kayak gitu. Dan sing orang mlayu ya sing pada mendem kayak gitu, pada jogetan kayak gitu. Akhirnya loh, aku bingung sih kepriwe ya kayak gitu. Waktu itu nggak tahu kayak intinya kayak tolong demarikna disit kayak gitu. Akhirnya pada hari itu saya tanya kepada Ustadz, gimana Tad soal hal kayak gitu, apakah boleh gitu? Ya nggak boleh. Intinya kalau mampu maka diruqyah sendiri. Biasanya yang masuk ke dalam itu tuh setan-setan kroco gitu. Kalau kamu baca suratan dia langsung hilang semuanya, insya Allah langsung gitu. Intinya nggak boleh minta tolong kepada hal yang tentang hal gaib itu kepada orang-orang yang dikatakan dukun gitu, maka nggak diperbolehkan. Karena hanya akan menyembuhkan hari itu saja, namun setannya nggak hilang dalam tubuhnya. Kalau yang diruqyah maka setannya akan keluar dari tubuhnya selama orang ini masih menjaganya, menjaga kesehatannya. Namun kalau seandainya dia sudah nggolet maning ya nanti akan kemasukan lagi. Dan juga hal ini nanti kita akan bahas boleh atau tidak. Tentang nusyrah. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nusyrati faqala hiya min 'amali syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Dawud wa qala su'ila Ahmadu anha faqala Banu Mas'udin yaqrahu hada kullah. Dari Jabir, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang nusroh, maka beliau menjawab, hal ini tergolong perbuatan setan. Tergolong perbuatan setan. Nusroh itu perbuatan dukun dan sebagainya. Dan kalau orang yang seperti ini, yang lagi mendem kayak gitu, contoh orang yang terkena pelet atau terkena jambi-jambi dan yang lain sebagainya, dalam Sahih Bukhari dari Qatadah dia berkata, saya bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang seorang yang terkena sihir atau guna-guna sehingga tidak dapat menggauli istrinya, apakah penyakit itu boleh dihilangkan darinya atau dihilangkan dengan nusroh, artinya sihir dengan sihir pula? Dia menjawab ya, tidak mengapa, dengan karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan, ingin menghilangkan saja. Demikianlah sebab segala sesuatu yang bermanfaat dan tidak terlarang. Ini pendapat yang pertama, namun pendapat ini lemah. Diriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, tiada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Orang yang menyihir ya hanya itu yang dapat menghilangkan. Contohnya kalau nggak ada yang nemu, karena sihir itu sulit ditemukan. Kalau Rasulullah SAW saja, beliau kan pernah disihir. Namun yang menunjukkan siapa? Malaikat. Ini loh, sihirnya ditaruh di sumur dan ditindih dengan batu. Kan malaikat yang menunjukkan masjidnya di sini, baru Rasulullah menunjukkan Ali supaya mengambil. Kalau nggak dikasih tahu oleh malaikat, nggak tahu beliau. Maka kalau terkadang orang yang disihir, terkena sihir, maka dia nggak ada yang tahu kecuali yang nyihir tersebut. Pasti akan disembunyikan di tempat yang rahasia. Jadi sebagian orang mengatakan boleh gitu. Maka ini pendapat yang lemah. Ibnu Qayyim menjelaskan nusroh adalah penghilangkan, pengusir sihir dari orang yang terkena sihir. Nusroh itu ada dua. Pertama, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya, inilah yang tergolong perbuatan setan. Kepada jenis inilah perkataan Al-Hasan diarahkan karena seorang yang mengobati dan yang diobati mengadakan pendekatan kepada setan berupa apa-apa yang setan sukai, sehingga setan membatalkan, menghentikan perbuatannya terhadap orang yang disihir itu. Artinya setannya sudah mengambil lagi sihirnya, dukunnya sudah memerintahkan lagi sehingga selesai perkaranya. Yang kedua, nusroh dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat
dan doa perlindungan. Obat-obat ini serta yang mubah, cara yang diperbolehkan, dan ini yang kalau saya katakan direkomendasikan. Artinya hal ini yang harus kita ambil, yaitu diruqyah. Contoh kalau orang yang dijambi-jambi, terus dia nggak bisa maaf yang tadi, yang pertama nggak bisa berhubungan gitu, maka caranya pertama harus diruqyah. Kalau belum bisa, tetap nggak bisa, maka datangkan atau kita berangkat ke dokter spesialis begitu. Maka ini cara yang kedua, dan ini yang direkomendasikan, bukan pergi ke dukun supaya diambil guna-gunanya, maka ini cara yang jelek. Maka yang baik adalah dia berobat kepada orang yang tahu penyakitnya, atau kalau seandainya dia ini tahu ini diguna-guna, maka langsung diruqyah. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan, saya minta maaf sebesarnya. Saya akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.